Oke, Teh, mungkin boleh diceritain nih hari ini mau berangkat umroh gitu, persiapannya gimana dan kenapa memutuskan hari ini akhirnya berangkat? Oke, jadi sebenarnya sih aku umroh tuh tanggal 29, tapi dimajuin dari tanggal 28, nah sekarang tanggal 25. Jadi di luar dari dugaanku juga gitu. Pas dapat telepon sama travelnya ada seat yang tercancel, 2 orang mau apakah dimajuin, ya excited banget buat maju. Hmm. Kenapa sih Teh akhirnya memutuskan ayo deh kita berangkat umroh setelah apa yang telah Teteh jalani selama ini dengan hiruk pikuk yang bikin Teteh pusing, sakit segala macam, akhirnya kita pengen berangkat hari ini. Jadi gini Mbak, pada saat bulan November, kan case-nya ini kan sebenarnya dari September ya, dari September, Oktober, November. Nah sebenarnya dari bulan Oktober ke November itu aku sudah daftar umroh. Nah terus cancel lagi karena kan pengennya menyelesaikan case dulu gitu. Nah titik final di mana aku ngerasa kayaknya aku harus berangkat sih gitu, dan aku juga udah minta izin sama pihak dari PH aku bahwa aku mau ibadah dulu, mau fokus berdoa dan meninggalkan semua untuk urusan di Jakarta. Jadi ya aku putuskan untuk berangkat tanggal 25 ini. Tapi umroh ini rencananya sejak dari kapan sih Teh? Dari Oktober, November, cancel lagi Desember, terus finalnya di Januari. Ada harapan apa guys sih Teh? Umroh kan pasti ada doa khusus buat Teteh juga. Harapannya maunya sih ya semua case itu terselesaikan dengan baik gitu, dan nggak ada urusan-urusan lagi yang berkepanjangan, terus nggak ada huru-hara lagi, mau semuanya cepat selesai harapannya. Terus apa ya, yang terbaik aja sih, yang terbaik untuk semua kita, selalu berdoanya itu. Umroh hari ini bareng siapa Siapa aja Teh? Asisten aku Asisten. yang kerja di apartemen udah 4 tahun di Kota. Tapi ini jadi kayak salah satu cara Teteh nggak sih untuk ibaratnya kayak aku mau curhat sama Allah, aku datang ke rumah Allah gitu, gimana sih Teh? Jadi cara aku untuk apa ya, cerita, mau berdoa langsung di sana, dan apapun itu apa ya, aku pengen lega hati aku. Pengen apa? Maksudnya pengen menceritakan apa sih Teh? Yang lebih pengen Teteh curahkan di sana tuh apa sih, lebih kemana? Mau berdoa untuk orang-orang yang sudah zolim, semoga diberikan apa ya, kesadaran, hidayah, dan aku gak pernah minta untuk doa-doa yang buruk terhadap orang-orang yang sudah zolim sama aku, cuman mau semoga dia bisa sadar atas apa yang sudah dilakukan sama saya. Karena nggak tahu juga, kita nggak ada apa-apa, nggak ada kes apa-apa, tiba-tiba suka ada aja huru-hara yang Tapi kalau di rumah, kalau yang handle kerja kan Teteh live TikTok, aktif kan aktif. Itu gimana Teh? Siapa mungkin yang handle sementara gitu? yang handle sementara kan aku sorry. ada asisten PA aku, terus ada pengasuh juga yang pastinya udah kita percaya di yayasan dan juga di rumah gitu. Jadi udah sebelum berangkat udah kita prepare nih, anak ini tolong bantu handle ini, karena ada yang sekolah juga kan pasti di SD. Berapa Kalau hari naik- Teh total Teh? Total anak sekarang Akan 5 anak asuh. Wah, Kalau naik sendiri gimana Teh, kan yang paling deket nih, misalnya dikasih pengertian Teteh mau pergi gitu. Kemarin sih tiba-tiba dia nggak mau ditinggal, tapi udah kita jelaskan bahwa mama mau ibadah dan lain-lain, tapi insya Allah anaknya akan bisa. Tadi pamit juga sebelum berangkat, dia masih tidur, ya agak sedih juga sih ninggalin. Ini pertama kali ya ninggalin sekitar 12 harian. 12 hari. Berarti akan balik kapan nih Teh? Kira-kira 12 harian. 12 hari ini. Tapi bakal ada titipan doa juga nggak sih Teh dari orang-orang di rumah? Dari anak-anak mungkin ya kan, ada pasti usus itu pesen. Ya pastinya berharap anak-anak asuh itu jadi anak yang sukses, berbakti sama orang tuanya, dan sekali lagi niat aku merawat kan adalah bentuk ketulusan dan keikhlasan. Kalau suatu saat nanti mungkin orang tuanya akan mengambil, aku sih nggak pernah apa ya merasa dia ini pilih saya. Ya ini semua hanya sementara dan durasi. Setelah kembali dari umroh, apa yang Teteh akan lakukan terhadap huru-hara yang ada di sini? Ada satu yang kita akan laporkan, maaf dua orang yang akan kita laporkan, dan itu kita akan fokus terhadap, karena
banyak merugikan ya, banyak merugikan banget. Oke. Maaf teh, mungkin sedikit mungkin yang huru hara yang lagi rame ya teh, mungkin kita bukan bicara sisi hukumnya, mungkin kenapa sih teh mungkin orang terdekat sampai akhirnya seperti misalnya itu dilaporkan, mungkin segera itu katanya mungkin. Banyak faktor. Yang pertama mulai dari apa ya, ini kan melanggar ya, dia melanggar bukan masalah ke ketidaksukaan secara personal ya, tapi lebih ke SOP, dan itu jelas ada pidananya ya. Contoh, saya nggak mau ngomong deh, tapi yang jelas nanti PH saya akan menjelaskan seperti apa detailnya. Yang jelas ini melanggar pidana, bukan masalah kayak saya nggak suka sama dia karena dia jadi gini-gini, nggak, sama sekali nggak ada urusannya ya. Saya nggak ada urusan personal sama siapapun, sekali lagi. Tapi kalau emang ada yang merasa masalah sama saya pribadi sih minta maaf. Sedih gak sih teh, ternyata orang yang dipercaya selama ini, kan orang selama ini kenal teteh sama dia, tiba-tiba bisa dibilang mungkin kasarnya menusuk dari belakang, ya, ingin menghuru hara segala macam. Nggak nyangka, nggak pernah nyangka, makanya aku apa ya, setiap sholat kayak kaget kok orang yang kita percaya berkali-kali itu bisa apa ya, kayak menunjukkan sifat aslinya. Tapi aku percaya dengan berjalannya waktu Allah itu akan memfilter orang-orang yang tulus dan baik sama kita itu seperti itu. Tapi udah lama gak sih teh mungkin kecurigaan ini, kan pasti kalau teteh kan terdekat ya, mungkin tahu nih ini mulai curiga sampai akhirnya dia ketahuan mungkin nominal yang dia ambil itu gimana sih teh? Sama sekali nggak ada kecurigaan. Jadi agak shock juga. Tiba-tiba saya itu menjabat jadi ketua yayasan 3 tahun dari 2021. Terus selama 3 tahun itu saya nggak pernah namanya mengambil uang yayasan seperak pun ya, boleh dipastikan, boleh dibuktikan juga, nggak ada sama sekali. Dengan tiba-tiba terjadi seperti ini agak kaget juga, dan nominalnya buat saya luar biasa, nominalnya luar biasa ya. Dan tidak ada pertanggungjawaban, misalnya contoh ngomong dulu sama pembina atau ngomong dulu sama wakil pembina atau berbicara dulu lah sama pendiri seperti apa, itu nggak ada sama sekali. Oh berarti bisa dibilang benar kata teteh, mau mengkudeta, mengambil alih, misalnya merusak di dalam lah gitu ya? Ya dugaannya seperti itu. Oh. Oke. Tapi gimana teh? Mungkin ada hikmahnya gak sih teh terkait permasalahan? Hikmahnya sih kita ambil yang baik-baik aja ya. Apapun itu kalau saya positive thinking, sisanya kita serahkan kembali sama Allah. Hukum tabur tua itu pasti ada. Jadi ketika dia jahat, dia akan menerima balasannya. Begitu juga ketika kita baik sama Allah. Teh ini kan menjawab semua pertanyaan. Kalau untuk ketua yayasan sendiri gimana sih teh? Emang dia kan sudah rencana selesai? katanya mau dinonaktifkan. Nggak ada komunikasi sama sekali. Oh berarti Benar-benar pihak dari PH pun meminta pertemuan dan adanya komunikasi sama beliau, berusaha komunikasi sama beliau, tapi no respon. mungkin apa sih teh Doanya dari teh teteh umroh kan pasti ingin, tahun ini. apalagi Umroh ini. orang-orang yang tiba-tiba muncul ke teteh itu ikut menjelekan teteh juga, padahal kan teteh selama ini berbuat baik banyak sama orang-orang, tiba-tiba muncul dengan tiba-tiba menjelekan teteh gitu. Apa sih teh? Doanya yang terbaik aja untuk semuanya, termasuk untuk saya dan juga keluarga. Saya nggak mau memberikan statement yang nantinya akan apa ya, merusak suasana juga, atau nantinya ada orang-orang yang tidak terima dan tersinggung sama statement saya. Doain aja yang terbaik apapun itu, dan saya sih sekarang fokus untuk ibadah, bantu doa juga, semoga saya balik lagi ke Indonesia selamat sampai tujuan. Yang mengeluarkan selain Nai mungkin orang-orang sekitar gak sih teh, mungkin yang selama ini ikut teteh gitu, yang menguatkan ada permasalahan sampai akhirnya mengatakan support untuk umroh juga? Yang menguatkan serius ya, ini adalah PH saya sih, saya nggak pernah menemukan PH yang support semuanya, apalagi secara mental ya. Mereka tuh benar-benar menghubungi saya, menanyakan setiap hari seperti apa keadaan saya nggak pernah menemukan PH seperti itu. Dan juga Irjen Polri itu beliau benar-benar baik banget, menghubungi saya setiap hari, apa ya, kayak menanyakan ini seperti apa. Itu berarti Pak Irjen ini salah satu mungkin monitor sekali orang yang terpercaya. Orang yang paling saya hormati, yang paling saya hargai. Ini ada Pak Ustadz. Sip. Ustaz mungkin boleh ikut wawancara.